Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Masita Wati, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode ketiga tahun 2025 di LPTK Universitas Jambi. NIM PPG RTA 2P 125084 pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 akan melaksanakan pelatihan pengajaran pendidikan ekonomi di instansi madrasah alia swasta Laboratorium Jambi dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita persiapkan dulu diri kita dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Semua siap. Surah dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menambah semangat hari ini kita adakan ice breaking atau tepuk semangat. Masih ingat yang Ibu ajar kemarin, Nak? Oke, kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam. Bagus sekali. Berarti kalian sudah semangat untuk menghadapi pelajaran di hari ini. Baiklah, Ibu lanjutkan. Sekarang kita absen dulu lokal kita ya. Ibu absen ya anak-anak. Aira Ramadhani, Kalista Dialopa, Chelsea, Nur Aziza. Wah, ini hadir semua hari ini ya. Kita lanjutkan yaitu materi kita. Sebelum kita lanjutkan materi kita, mengapa manusia perlu memenuhi kebutuhan hidupnya? Mungkin ada yang bisa memperjelaskan hal tersebut. Ya, silakan. Untuk keberlangsungan hidup. Bagus sekali. Berarti adalah untuk kelangsungan hidup. Baiklah anakku. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan apa itu pengertian ilmu ekonomi. Sekarang kita memasuki yaitu pelajaran selanjutnya, yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Baiklah anak-anakku, perhatikan ke depan. Kebutuhan dan kelangkaan, tujuan pembelajarannya, pertama mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kelangkaan. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan dengan perspektif dan holistis. Yang ketiga, yaitu menerapkan konsep yang telah dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, inilah pengertian dari kebutuhan anak-anakku, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat hidup secara layak, segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Selanjutnya di sini adalah jenis-jenis kebutuhan. Di sini ada 3. Satu adalah kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara layak. Disebut juga adalah kebutuhan alamiah. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder
adalah merupakan kebutuhan pelengkap yang fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan. Contoh, kipas angin, radio, TV, meja kursi, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, adalah kebutuhan akan barang-barang mewah, contoh mobil, perhiasan, kapal persiar, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kebutuhan, yang pertama adalah peradaban atau perkembangan zaman. Yang kedua adalah adat istiadat atau tradisional. Yang ketiga adalah kondisi alam. Dan yang terakhir adalah agama atau kepercayaan. Di sini kita akan melanjutkan lagi, Ibu akan menerangkan apa itu kelangkaan. Di sini pengertian dari kelangkaan, di sini ada dua. Yang pertama adalah suatu kondisi di mana sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang kedua, suatu kondisi di mana ketersediaan sumber daya tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian ada sumber daya. Dari mana sumber daya tersebut? Ada tiga. Yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Disebut juga manusia yang menyempatkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah sumber daya modal atau kapital. Segala sesuatu yang memberikan kontribusi bagi kegiatan produksi melalui investasi uang, mesin, teknologi, peralatan, dan gedung. Dan ada lagi kelanjutan yaitu mengenai kelangkaan, karena kita berhubungan dengan kebutuhan dan kelangkaan. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam, yaitu terjadi ketika sumber daya alam yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi. Contohnya adalah kelangkaan air bersih, bahan bakar fosil, dan lahan subur. Yang kedua adalah kelangkaan sumber daya manusia. Terjadi karena kekurangan jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan, keahlian, atau pendidikan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya adalah kekurangan tenaga ahli bidang teknologi atau kesehatan. Yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya modal, yaitu terjadi karena terbatasnya sumber daya finansial atau uang dan alat-alat produksi atau peralatan mesin yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi. Kurangnya investasi dan tabungan dapat menyebabkan kelangkaan ini. Yang terakhir adalah kelangkaan kewirausahaan, yaitu terjadinya ketika suatu masyarakat kekurangan individu yang memiliki semangat wirausaha, inovasi, kreativitas, dan kemampuan manajerial dan untuk mengelola sumber daya secara produktif. Dan faktor-faktor penyebab kelangkaan tadi, yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Kedua adalah kerusakan sumber daya akibat ulah manusia. Yang ketiga, bencana alam. Dan terakhir adalah perkembangan jumlah penduduk. Inti permasalahan ekonomi di sini adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat tadi pengertian mengenai kebutuhan dan kelangkaan, sekarang kalian silakan menyaksikan video singkat mengenai kebutuhan dan kelangkaan.
biasa. Seperti biasa, suasana mal sangat ramai. Saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Kamu pasti tahu kan ya itu kenapa? Oh iya, sebelum berangkat lagi, Mama sudah bicara apa saja hubungan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah membaca tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan Papa bersama adik. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Catatan Mama ada beras, ada mineral, minyak goreng, telur, ada asam, dan lain sebagainya, termasuk bahan untuk memasak. Kebutuhan yang tersebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan saat berbuka dan sahur. Selain kebutuhan yang disebutkan tadi, mobil atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jemput. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer yang terpenuhi. Jadi, selanjutnya, Mama akan menunggu untuk kebutuhan tadi. Kira-kira berapa ya program tersebut ini? Syukurlah masih cukup buat Papa untuk kebutuhan selanjutnya. Oh ya, tadi aku sudah isi kepada Mama dan Papa untuk membeli cinta model baru. Selain itu, aku juga membeli powerbank untuk handphone aku. Itu termasuk kebutuhan scan. Akhirnya, aku dan Mama telah selesai mendapatkan barang-barang tersebut. Setelah itu, kami masuk ke menemui Kakak dan adik. Nah, selanjutnya kami akan berpindah ke tempat gym untuk menemani ayah berolahraga. Namun, kalau aku, Mama, dan adik, akhirnya kami juga ikut berolahraga di sana. Oh iya, berolahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya, karena setelah berolahraga, kami merasakan tubuh yang lebih sehat. Setelah kami selesai berolahraga, kami berdiri di banyak minum, menunaikan sholat zuhur di masjid yang ada di dalam ini. Wah, bagus banget ya masjidnya. Nah, beribadah itu termasuk kebutuhan rohani. Selain beribadah, kasih sayang dari orang tua yang kita rasakan juga termasuk kebutuhan rohani ya. Dengan melihat tetapi batin dan hati kita bisa merasakan. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Setelah kami beribadah, kami melanjutkan untuk pulang. Tiba-tiba aku kelupaan untuk membeli pensil dan buku tulis untuk besok pagi masuk sekolah. Akhirnya berulang kami ke toko alat tulis. Nah, buku dan pensil yang kubeli itu termasuk kebutuhan individu ya, di mana kebutuhan individu itu termasuk kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pribadi. Oke, kami melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Ali keluar. Masuklah kami berhenti di salah satu klinik yang biasa kami datangi. Ali langsung masuk dan memberi obat untuk Ali. Nah, obat dan obat itu termasuk kebutuhan sekarang, karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda kebutuhannya. Syukurlah, Ali masih bisa bereaksi. Oh iya, tadi kata ayah juga sekalian membayar asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya, karena mempersiapkan untuk kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan itu tadi termasuk jenis kebutuhan menurut ya. Akhirnya kami sudah sampai di rumah Bali dengan selamat. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhan kan? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
Oke, mudah-mudahan kalian sudah mengerti mengenai video kebutuhan dan kelangkaan. Dan Ibu akan memberikan LKPD, yaitu membentuk kelompok 4 terdiri dari 5 siswa. Silakan kalian bergabung pada kelompok yang telah Ibu tentukan kemarin. Oke. Silakan kalian kerjakan dan cari jawabannya di HP, ya, kalian buat di LKPD-nya. Silakan, Nak. Kelompok ini serius ya. Ya, mengerjakan soalnya. Ada yang sulit, Nak? Tidak ada? Ya? Alhamdulillah. Silakan. Ini mencari jawabannya di HP ya, melalui Google ya, Nak ya? Oke, Nak. Iya, Chrome. Silakan, Nak. Cari nanti pertanyaan dan jawaban yang menarik bagi kalian ya. Sudah dibuat nama-namanya kelompoknya ya? Oke. Semangat, Nando. Iya. Nanti kalian tanda jawaban yang menarik bagi kalian. Ya, supaya nanti kalian bisa bertanya pada tim yang maju ke depan nanti, kelompok yang ke depan. Semangat Aira. Ya. Sudah nomor berapa Kalista? Wah ya, udah jauh ya. Nampaknya semangat Alif ya. Iya, harus semangat Alif. Iya, Bu. Gio? Sudah nomor berapa, Nak? Sudah esai, Bu. Wah, mantap. Sudah esai dia. Sudah selesai anak-anakku? Yang sudah selesai tolong angkat tangannya kelompoknya. Wah, yang di belakang sudah selesai? Sudah juga. Tangannya mana? Oke. Kalau begitu LKPD-nya nanti kita persiapkan untuk presentase ke depan. Siapa kelompok yang sudah siap untuk mempresentasikan diskusi? Oke, kelompok berapa itu, Nak? 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Kelompok 3 akan membacakan materinya. Silakan kalian simak dan kalian simpulkan apa pertanyaan yang akan kalian tanyakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami.
Silakan simak anakku yang lainnya. Kebutuhan adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dengan memiliki barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada individu atau kelompok. Kebutuhan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan setiap individu tentunya berbeda, karena setiap manusia membutuhkan berbagai macam barang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan tersebut karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke. Pendapat tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah Ya, teruskan, Nak. segala sesuatu yang mutlak harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah segala sesuatu yang bersifat pelengkap dan tidak mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, namun dapat meningkatkan kenyamanan atau kepuasan seperti barang-barang mewah atau hiburan tertentu. Tindakan jika alat pemenuhan kebutuhan tidak ada atau dalam proses pembuatan, mencari barang atau jasa lain yang dapat memenuhi kebutuhan serupa. Bersabar dan beradaptasi, menunggu hingga alat pemenuhan kebutuhan tersedia atau bisa dibuat, sambil beradaptasi dengan kondisi yang ada. Prioritaskan kebutuhan primer, memastikan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal tetap terpenuhi dengan cara lain jika memungkinkan. Pengaruh lingkungan dan adat istiadat terhadap pemenuhan kebutuhan. Lingkungan fisik dan geografis sangat mempengaruhi jenis kebutuhan yang muncul. Misalnya, kebutuhan akan pakaian tebal di daerah dingin dan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Adat istiadat dan budaya lokal dapat membentuk pola konsumsi, menciptakan kebutuhan sosial tertentu. Misalnya, Ada pertanyaan? untuk mengikuti tradisi atau upacara adat dan membatasi cara pemenuhan kebutuhan tertentu. Masih ada lagi, Ali? Nah, Dua, pengaruh kelangkaan listrik terhadap bidang kehidupan lainnya. Ekonomi, mengganggu produksi industri, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan biaya operasional. Sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, dan dapat memicu ketidakpuasan sosial. Pendidikan, membatasi akses terhadap teknologi dan informasi, serta mengganggu proses belajar mengajar. Kesehatan, mengganggu operasional fasilitas kesehatan yang bergantung pada listrik. 3. Upaya mengatasi masalah kelangkaan listrik. Individu, menghemat penggunaan listrik, menggunakan peralatan hemat energi, dan beralih ke sumber energi terbarukan jika memungkinkan. Industri menerapkan efisiensi energi, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan mencari alternatif sumber energi. Pemerintahan mengembangkan infrastruktur kelistrikan, mendorong investasi pada energi terbarukan, membuat kebijakan efisiensi energi, dan mengedukasi masyarakat. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. silakan berdiri, Nak. Siap, kelompok? Presentasi? Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Selain kebutuhan, ada juga keinginan. Apa pendapat kalian tentang kebutuhan dan keinginan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pendapat tentang kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang mutlak harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraan dasar, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan adalah segala sesuatu yang bersifat mutlak dan tidak mutlak harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, namun dapat meningkatkan kenyamanan atau kepuasan seperti barang-barang mewah atau hiburan tertentu.
Bagaimana? Kelompok 4 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Oke, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya, silakan ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada yang mau bertanya itu. Silakan berdiri, sebut namanya lah, ya, biar temannya tahu. Silakan, nama saya Nando Putra, saya dari kelompok 4. Apa yang kalian lakukan jika alat pemenuhan kebutuhan kalian tidak ada, sedang dalam proses pembuatan? Saya akan menjawab pertanyaan Nando dari kelompok 4. Apa yang kalian lakukan jika alat pemenuhan kebutuhan kalian tidak ada atau sedang dalam proses pembuatan? Tindakan jika alat pemenuhan kebutuhan tidak ada atau dalam proses pembuatan, yaitu cari alternatif, cari barang atau jasa lain yang dapat memenuhi kebutuhan serupa, bersabar dan beradaptasi, nunggu jika alat pemenuhan kebutuhan tersedia atau selesai dibuat, sambil beradaptasi dengan kondisi yang ada. Prioritaskan kebutuhan primer, memastikan kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal tetap terpenuhi dengan cara lain jika memungkinkan. Tanya nak, apa dia sudah puas dengan jawaban kelompok 3? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok kami? Oke, kalau begitu. Ada kelompok yang lain lagi nanti akan maju ke depan? Kalau tidak ada, kelompok 3 silakan menutup diskusi presentasi ini. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, dari tadi kita penjelasan Ibu tadi di depan, dan kalian ketika menonton video tadi, apa sudah jelas dan mengerti? Baiklah, jadi minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan materi skala prioritas. Baiklah anak-anakku, Ibu cukup sampai di sini dulu masalah materi hari ini, yaitu mengenai kebutuhan kelangkaan. Mudah-mudahan kalian mengerti, dan Ibu persilakan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Ketua kelas, Ibu persilakan. Amin ya robbal alamin. Semangat? Oke, jangan lupa materi minggu depan adalah skala prioritas. Baiklah, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.